Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan seleksi beasiswa Bank Indonesia tahun 2024 untuk SMK Negeri 1 Purwokerto. Kita langsung saja. Bisa dilihat bersama-sama, ini adalah pamflet pengumumannya, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kriteria beasiswa, kemudian kelengkapan dokumen, kemudian program studi jurusan atau departemen yang diutamakan, kemudian ada tahapan seleksinya. Kita langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu terkait dengan kriteria beasiswanya. Perlu diperhatikan, sebelum mengajukan untuk seleksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu sekurang-kurangnya telah menempuh 2 semester atau berada di kelas 11. 2. Tidak memiliki hubungan keluarga yang terafiliasi oleh Bank Indonesia. 3. Maksimal berusia 18 tahun atau belum berusia 19 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. 4. Merupakan siswa aktif yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau NISN dan surat keterangan aktif. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. 5. Setiap siswa menerima beasiswa paling lama untuk jangka waktu 4 semester. Ini paling lama. 6. Tidak sedang menerima beasiswa atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. 7. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat, misalnya di lingkungan masyarakat, aktif di organisasi kepemudaan, contohnya adalah Karang Taruna, atau ikut terjun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, termasuk salah satunya misalnya adalah kerja bakti dan lainnya. 8. Memiliki nilai rata-rata minimal 70 dengan skala 100. Artinya rata-rata nilai rapotnya itu nanti dari semester 1, semester 2 jumlahnya itu minimal 70. 9. Siswa memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, nomor induk siswa nasional ini nanti bisa dicek dan dicek juga keaktifannya apakah nomornya benar atau tidak. 10. Diutamakan bagi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu atau prasejahtera, dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan atau desa domisili orang tua siswa. Nah, untuk poin nomor 10 ini jika ada, jika tidak ada masalah, seperti itu. 11. Memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kalau akademik jelas, misalnya ada nilai rapotnya tinggi-tinggi semuanya, itu udah prestasi akademik, juara 1 di kelas dan sebagainya. Untuk non-akademik berarti misalnya mengikuti perlombaan-perlombaan lainnya dan di situ ada prestasinya. Kemudian 12, membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. Tentunya resume pribadi dan motivation letter ini nanti bisa dicari contohnya di internet. Ini sangat banyak sekali. 13. Menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik.
Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kelengkapan dokumen. Yang pertama harus disiapkan dokumennya adalah 1. Biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia, yaitu form A.1. Untuk form A.1 nanti akan disediakan link dan bisa diunduh formnya di situ. Jadi nanti form-form yang ada dari kami akan kami share sehingga dapat diunduh dan tinggal diisi. Sedangkan untuk yang lainnya dipersiapkan sendiri. Yang kedua, fotokopi kartu pelajar. Pasti siswa punya kartu pelajar, nanti bisa difotokopi. Kemudian 3, dokumen yang menyatakan mengenai NISN. Nanti akan diberitahu caranya bagaimana membuat dokumen ini. Yang 4, surat keterangan tidak mampu jika ada siswa dari keluarga yang prasejahtera, jika ada, sehingga ketika tidak punya tidak masalah. 5, surat keterangan siswa aktif. Perlu diketahui, surat keterangan siswa aktif ini akan kami siapkan. Jadi, calon yang akan mengikuti seleksi tidak perlu membuat surat ini karena akan kami fasilitasi. 7, fotokopi rapot. Fotokopi rapot ini berarti dimulai dari halaman depan, yaitu yang ada nama dan NISN atau NIS-nya. Difotokopi sampai dengan ada nilai dan semester 2-nya. Kemudian fotokopi kartu keluarga, di mana fotokopi kartu keluarga ini berarti fotokopi kartu keluarga yang terbaru jika ada. Jika tidak ada, gunakan yang ada kartu keluarganya. Kemudian yang 9, resume pribadi dan motivation letter. Ini tadi sudah disampaikan. Silahkan dapat mencoba mencari di internet contoh-contoh dari resume pribadi dan motivation letter, atau dapat bertanya kepada kakak-kakak yang sudah tergabung dalam Gen B atau penerima beasiswa Bank Indonesia. 10, surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik. Ini bisa diisi oleh guru atau wali kelas atau tokoh di lingkungan rumah, yang mana di sini nanti akan ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk formnya sudah ada, kami lampirkan contohnya. Tinggal diisi disesuaikan dengan yang dibutuhkan. 11, yaitu fotokopi berkas prestasi lainnya, semua bidang dan disiplin ilmu jika ada, antara lain berupa sertifikat penghargaan, piagam, magang, partisipasi dalam kegiatan nasional atau internasional. Contoh menang lomba FLS 2N, juara 1, silahkan dilampirkan. Atau juara LKS tingkat kabupaten, silahkan dilampirkan. Seperti itu. Dan perlu diketahui, dari seluruh dokumen 1-11 perlu digarisbawahi bahwasanya berkasnya dikumpulkan dengan format kertasnya F4 atau legal. Sekali lagi kami ulangi, bahwasanya berkas yang dikumpulkan kertasnya menggunakan kertas F4 atau legal. Artinya kertas tersebut panjang, seperti itu. Harusnya sudah tahu tentang kertas legal. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan program studi atau jurusan atau departemen yang diutamakan. Di sini ada program prioritasnya,
Yang pertama, pariwisata, perhotelan, tata boga, bisnis, biro perjalanan. 2, agribisnis, pertanian, kehutanan, peternakan. 3, ekonomi kreatif. 4, perikanan, kemaritiman. 5, akuntansi, ekonomi bisnis, dan administrasi bisnis. Nah, di sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto ada 7 jurusan. Maka dari itu semuanya bisa mendaftar. Hanya saja nanti ada skala prioritasnya, sehingga prosentasi antara program studi yang diutamakan dengan program studi yang tidak diutamakan tentu ada prosentasenya, yang mana nanti itu akan ditentukan oleh pihak Bank Indonesia. Jadi jurusan-jurusan yang ada di luar prioritas tetap berkesempatan dan bisa mendapatkan beasiswa, namun tentunya kuotanya sangat terbatas. Prosentasenya ditentukan oleh pihak Bank Indonesia. Contoh, program studi prioritas berarti ada akuntansi, ada MPLB, itu ada pemasaran, itu masuk dalam ekonomi, masuk dalam akuntansi, dan masuk dalam program studi yang diprioritaskan. Untuk misalnya PPLG, untuk teknologi farmasi, untuk desain komunikasi visual, bisa mendapatkan kesempatan itu, namun tentunya kuotanya terbatas, dan yang berhak menentukan adalah pihak Bank Indonesia. Seperti itu. Untuk pengumpulan berkas dapat dikumpulkan di kesiswaan. Di ruang kesiswaan nanti sudah kami siapkan untuk pengumpulan berkasnya, dan bisa nanti menghubungi orang-orang yang ada di kesiswaan. Saat nanti akan mendaftar, kami akan menyediakan link, di mana link itu akan menggabung kepada grup WhatsApp, sehingga seluruh informasi-informasi nanti akan ada di link WhatsApp-nya. Dan selama proses administrasi sampai dengan seleksi ke Bank Indonesia, diharapkan dan wajib untuk selalu aktif atau online, sehingga ketika ada informasi yang bersifat urgen dapat segera dihubungi. Itu saja. Kemudian selanjutnya, berkas itu disiapkan rangkap 2. 1 berkasnya untuk Bank Indonesia, di mana itu adalah berkas-berkas yang lengkap. Kemudian 1 untuk arsip kesiswaan, sehingga kita punya arsip terkait dengan siapa saja yang mengikuti seleksi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada form A1. Di sini sudah saya tampilkan contoh form A1, sudah disiapkan dalam bentuk Word-nya. Silahkan diisi. Yang pertama yaitu dengan pas foto 3x4. Pas fotonya menggunakan foto seperti apa? Gunakan saja foto resmi yang dari sekolah. Kemudian diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama sekolah, jurusan, alamat lengkap. Kemudian alamat domisili saat ini. Ya, jika domisilinya sama, berarti ini tidak perlu diisi. Jenis kelamin, agama, golongan darah, suku bangsa. Suku bangsa silahkan diisi. Misalnya dari Jawa, berarti diisi Jawa. Misalnya dari Sumatera, bisa diisi Sumatera. Dan pada kolom nilai rata-rata rapot, silahkan nilai rapot semester 1 dijumlahkan dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah mapelnya, dapat rata-ratanya berapa, kemudian dijumlahkan lagi rapot semester 2-nya, dibagi dengan jumlah mapelnya.
rata-rata semester 1 dan rata-rata semester 2 dijumlah dan dibagi 2 dapatnya berapa? Silahkan ditulis di kolom nilai rata-rata rapot. Kita lanjut. Di sini ada kontak personal, ada email dan Facebook, Twitter. Ya, jika tidak ada Facebook atau Twitter bisa IG karena zaman sekarang adalah IG. Kemudian nama lengkap Bapak dan Ibu, minat bakat, keterampilan hidup, life skill, potensi diri. Potensi diri misalnya kamu memiliki potensi apa? Silahkan diisi. Aktivitas sosial yang biasa dan bisa dilakukan di wilayah tempat tinggal atau di kampus misalnya. Sering ikut kegiatannya apa? Silahkan ditulis. Kemudian apakah bersedia siap berperan aktif dalam kepengurusan dan kegiatan komunitas penerima beasiswa? Silahkan di situ. Kalau bersedia silahkan ditulis, kalau tidak ya tidak. Alasannya apa? Silahkan dibuat. Kemudian silahkan dibuat tanda tangan, ada nama jelasnya siapa. Kemudian untuk tanggalnya silahkan dibuat Januari. Sekarang sudah Februari, berarti dibuatnya Februari, tanggalnya tanggal dibuatnya. Kemudian tanda tangan. Apakah form ini boleh ditulis tangan? Silahkan ditulis tangan. Apakah form ini boleh diketik? Silahkan diketik bebas. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ingat untuk mencetaknya menggunakan kertas F4. Kita lanjut kepada contoh rekomendasi. Di depan sudah kami siapkan di layar contoh dari surat rekomendasi. Ini saya ganti dulu bulannya, Februari ya. Di sini ada kepalanya surat rekomendasi yang bertanda tangan di bawah ini. Misalnya yang akan merekomendasikan adalah guru dan sekaligus wali kelasnya. Berarti namanya dibuat, jabatannya dibuat, NIP-nya dibuat, unit kerjanya dibuat. Itu untuk guru. Misalnya ada lingkungan sekitar, ada siapa tokohnya ya, silahkan dibuat jabatannya disesuaikan. Misalnya dari ketua RT atau ketua Karang Taruna atau kepala desa, silahkan itu. Di sini misalnya cuman guru saja boleh, tidak perlu wali kelas. Misalnya tidak ada wali kelasnya, guru saja tidak masalah. Atau misalnya di sini guru BK juga boleh. Atau misalnya dari ketua jurusannya siapa, silahkan dibuat. Kemudian dengan ini memberikan rekomendasi kepada namanya diketik. Jabatannya berarti siswa, NIS-nya berapa, NISN-nya berapa, kelas berapa, kemudian sekolahnya. Nah, seperti itu. Ini juga untuk kata-katanya juga diingat. Misalnya untuk mengikuti seleksi penerima beasiswa Bank Indonesia selama menjadi guru dan wali kelas. Nanti kalau misalnya yang merekomendasikan hanya guru, berarti hanya diketik guru, jangan ada wali kelasnya. Intinya disesuaikan, kemudian nanti ditandatangani. Setelah itu jangan lupa difotokopi karena untuk arsip. Begitu. Oke, ini informasi dari saya. Semoga dapat mempersiapkan dengan lebih matang karena waktu pendaftarannya hanya sampai tanggal 12 Februari. Hanya sampai tanggal 12 Februari, sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Dan saran saya, segala arsipnya itu tolong untuk di-scan atau difoto sebagai arsip pribadi jika ada suatu hal. Contoh yang harus diarsipkan, yang harus kita pegang adalah biodata. Kemudian fotokopi kartu pelajar, ini mungkin nanti punya scanannya. Kemudian NISN atau yang membutuhkan waktu, misalnya mengurus SKTM. Nah, silahkan ketika sudah jadi di-scan untuk arsip pribadi. Jadi suatu saat butuh lagi,
atau ada sesuatu hilang, kita masih punya cadangannya. Seperti itu. Perlu saya ulangi lagi terkait dengan kelengkapan dokumen. Yang kami siapkan dari pihak sekolah adalah surat keterangan siswa aktif. Selebihnya disiapkan oleh pribadi calon peserta yang mengikuti seleksi. Seperti itu. Sehingga untuk biodata sudah kami sediakan linknya, silakan nanti bisa diunduh dan diisi. Kami hanya menyiapkan surat keterangan siswa aktif. Untuk dokumentasi atau untuk membuat surat keterangan tentang NISN, nanti akan kami lampirkan link yang bisa dilihat dengan baik sehingga bisa dipahami. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat untuk mengikuti seleksi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, dan tentunya ketika menerima beasiswa bersemangat untuk belajar dan aktif dalam berorganisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.